Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku, Sela. Oke, gimana kabar kalian kalau boleh tahu? Kalau aku sendiri sekarang di Pulau Jawa lagi dingin banget kalau malam. Jadi kalau aku mau tidur tuh harus pakai jaket lah. Kadang sampai kalau dingin banget kos kaki juga gitu buat jaga suhu badannya tuh tetap balance gitu. Biar paginya nggak bersin-bersin atau kedinginan parah sampai flu gitu. Oke? Semoga para penonton tetap sehat ya di tempat. Oh ya, by the way, subscriber gue udah mau 1000. Makasih teman-teman udah dukung terus channelku. Makasih banyak udah subscribe. Yang belum jangan lupa subscribe ya. Buat kalian yang udah nunggu video, aku mau buat video apa selanjutnya. Jadi di video kali ini aku bakal ngulik lagi nih sesuatu hal yang unik. Bisa dibilang ini tuh peraturan gitu, ada yang tertulis dan ada yang nggak tertulis, tapi ini tetap peraturan yang diterapkan gitu di negara Malaysia. Jadi di sini aku mau bahas 5 peraturan unik setelah aku tahu satu peraturan yang kemarin, yaitu dilarang merokok di tempat umum. Jadi langsung aja ke videonya, check it out. Yang pertama yaitu larangan penggunaan laser pointer di Malaysia. Nah, peraturan ini udah diatur di undang-undang dan peraturan. Terus, yang mendasari peraturan ini tuh yang pertama yaitu Akte Senjata 1960. Gimana laser pointer itu dianggap berbahaya jika jenisnya itu kelas 3 dan 4. Kemudian bisa dijatuhi denda sebanyak 5.000 ringgit Malaysia dan ditambah penjara 3 tahun jika kita terbukti memiliki atau menggunakannya tanpa izin gitu. Kemudian ada juga yang kedua, dia tuh di peraturan penerbangan awam. Nah, kalau kita ngarahin laser ke pesawat gitu atau ke pilot, itu tuh bahaya banget buat keselamatan penerbangan dari pesawat tersebut gitu. Maka dari itu, ini kalau di kasus dari pesawat ini tuh beda lagi dendanya gitu, sampai bisa kena denda sampai 100.000 ringgit Malaysia. Coba, oh my god, itu banyak banget. Terus ditambah lagi penjara 5 tahun gitu, atau bisa juga keduanya. Oke, jadi dua ya. Terus kemudian yang ketiga tuh berdasarkan peraturan lokal aja ya dan kepolisian. Di situ dilarang menggunakan laser untuk tidak mengganggu orang, kemudian pengendara, kemudian saat konser juga dan pertandingan olahraga. Ini juga diatur di Undang-Undang Gangguan Publik gitu. Nah, kenapa dilarang? Karena itu yang pertama, dia kalau di publik ya dapat mengganggu penglihatan orang, manusia gitu kan. Mata kita ini tuh tahan di beberapa cahaya aja ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi dia berbahaya bagi pengemudi atau pilot gitu, khususnya di pesawat. Terus yang terakhir, dia tuh disalahgunakan untuk kriminalitas. Oke. Jadi, jenis laser apa yang masih diperbolehkan di Malaysia untuk digunakan? Yaitu yang pertama, laser yang digunakan untuk presentasi aja, laser pointer gitu, untuk nunjuk-nunjuk di presentasi orang. Terus kemudian laser yang kelasnya tuh 1 atau 2 aja, dia nggak bahaya buat mata kita gitu. Terus yang ketiga, dia nggak digunakan di tempat umum. Mungkin kalau di perusahaan mungkin dia butuh kayak misal orang quality control atau apa, orang produksi atau apa gitu, bisa buat nunjuk-nunjuk barang atau gimana gitu, kayaknya di situ masih oke gitu, masih diperlukan. Selanjutnya, peraturan unik kedua yang aku temuin yaitu peraturan tentang permen karet di Malaysia. Nah, mungkin teman-teman di Malaysia udah tahu tentang peraturan Singapura yang dimana dia tuh harus izin dulu gitu kalau kita mau mengonsumsi permen karet. Izinnya itu tadi berdasarkan resep dokter gitu. Nah, ternyata di Malaysia juga ada peraturan semacam itu, tapi tidak terlalu ketat. Jadi permen karet di Malaysia itu dia tuh masih dijual secara legal gitu kan di supermarket dan lain-lain. Nah, tapi untuk mengunyah atau membuang permen karet di sembarang tempat seperti tempat umum kayak MRT atau LRT, terus kemudian mall, sekolah, kantor pemerintah tuh bisa dikenakan tindakan. Nah, sanksinya ini tuh tergantung kota masing-masing ternyata untuk yang membuang sampah
permen karet secara sembarangan. Nah, alasannya apa di sini? Nah, ternyata larangan yang tidak terlalu kuat ini tapi masih digalakkan itu untuk fokus pada kebersihan gitu, apalagi untuk transportasi umum dan fasilitas publik seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, kira-kira penonton di sini gimana kalian kalau konsumsi permen karet dan cara buangnya kayak gimana kalau di Malaysia? Jangan lupa ya buat drop komen kalian gimana kalian biasanya buang sampah permen karet, oke? Peraturan yang ketiga. Nah, yang ketiga itu pengaturan volume azan dan aktivitas keagamaan di Malaysia. Nah, jadi peraturan ini tuh diatur sama Majelis Agama dan pemerintah daerah, di mana beberapa masjid atau mushola ini menggunakan alat pengatur volume otomatis. Jadi soundnya yang keras itu udah ada limitnya gitu ternyata. Jadi kita gak terlalu pusing untuk mikirin oh segini volumenya gitu, enggak. Jadi dia pakai sound yang udah ada limit suaranya ternyata. Terus kemudian tadi aktivitas keagamaan juga dibatasi, kayak misal pengajian gitu, itu juga nggak diperbolehkan untuk menggunakan speaker dan hanya boleh dilakukan jam-jam tertentu. Nah, apalagi untuk yang di wilayah non-muslim itu peraturannya lebih ketat lagi ternyata. Peraturan ini tuh bertujuan untuk yang pertama yaitu menjaga toleransi umat beragama, terus kemudian mencegah keluhan masyarakat akibat suara berlebihan dan menjaga citra masjid sebagai tempat ibadah yang tenang dan teratur. Ternyata gitu guys, bagus banget kan? Kalau di Indonesia sendiri sih kayaknya masih belum ada ya peraturan kayak gitu, makanya aku taruh di sini sebagai peraturan unik gitu karena belum ada di Indonesia. Kalau di Indonesia masih suka ada yang semuanya dia kayak pengajian terus ceramah gitu pakai suara azan pakai speaker semua ternyata. Bahkan kayak kalau di rumahku itu kan banyak musola ya, kayak satu rumah ini satu daerah rumah gitu, satu pekarangan rumah, terus nanti di tempat lain ada pekarangan rumah lain yang masih satu desa, itu ada musolanya masing-masing. Itu juga pakai pengeras suara gitu. Jadi suaranya kadang kayak banyak yang tabrakan. Jadi kayak sini azan gitu. Terus ada juga yang misal ini suaranya nggak terlalu besar gitu soundnya. Terus yang di sini di tempat B ini tuh dia keras banget gitu. Ada yang kayak gitu juga. Tapi kayaknya di Indonesia belum ada kasus yang sampai mempermasalahkan hal ini gitu. Maksud aku sampai dibawa ke ranah hukum ya gitu. Kalau mungkin untuk di skala tempat umum atau tetangga gitu mungkin ada yang kayak gitu. Kalau di lingkunganku belum ada masalah kayak gitu. Oke. Selanjutnya yang keempat, peraturan yang keempat yaitu larangan mengamen di tempat umum, yaitu di Malaysia. Di sini tuh kita nggak boleh ngamen sembarangan ternyata. misal nih tempat yang buat ngamen sembarangan itu kak yang nggak diperbolehkan ya, itu ada tepi jalan, kemudian ada stasiun MRT, LRT, kemudian terminal bus, taman kota, trotoar atau pusat perbelanjaan. Karena di sini tuh dibagi sebagai gangguan ketertiban umum dan bisa menimbulkan keramaian yang tidak terkontrol ternyata. Nah, beda banget sama di sini teman-teman. Misal nih aku kalau mau ke Surabaya gitu kan, nah itu kita naik bus. Di bus pun itu kayak ada yang tiba-tiba naik terus bawa gitar gitu terus ngamen di dalam bus. Ya bener sih, kayak busnya nggak yang premium, yang biasa aja kelas lokal gitu. Kan biasanya kita ada kan orang yang kayak nggak kepengen diganggu gitu tiba-tiba berisik denger suara gitu. Itu kan lumayan mengganggu perjalanan sih emang. Jadi ini masih belum terterapkan di Indonesia ternyata. Wah, ternyata teman-teman di sini ada dasar hukumnya untuk yang larangan mengamen ini. Yang pertama ini tuh ada Undang-Undang Kerajaan Tempatan 1976, di mana pemerintah di sini tuh mengatur kegiatan di tempat umum. Jadi ada aturan tertulis ternyata untuk tidak mengamen di tempat umum. Terus yang kedua ada Akte Hiburan dan Tempat Hiburan. Nah, ini juga menyediakan hukum untuk hiburan jalanan. Terus ini ada Peraturan Kecil Masyarakat Bandaraya
Nah ini kayak dia di tempat-tempat kota masing-masing tuh ada aturannya sendiri buat hiburan tadi juga. Nah ini nih, ternyata kalau kita ketahuan buat melakukan hal tersebut itu bisa kena denda juga. Cuman denda di sini nggak kayak yang tadi ya, nggak kayak yang peraturan yang sebelumnya yang kayak menggunakan laser pointer, terus permen karet itu nggak kayak gitu. Masih besaran yang tadi, ini sekitar 1.000 ringgit sampai 2.000 ringgit aja gitu. Aja, padahal udah banyak ya 1.000 ringgit itu. Terus kemudian alat musiknya bisa disita oleh petugas dan diusir dari lokasi tersebut ternyata. Selain hal tadi, ternyata pengamen yang legal ini tuh harus terdaftar dan punya izin busking teman-teman. Dimana step-stepnya yang pertama itu kita harus daftar dulu ke majelis bandaraya. Terus kemudian ikut ujian bakatnya. Habis itu setelah lolos ujiannya, hanya diperbolehkan tampil di zona busking yang resmi aja. Contohnya zonanya ini ada Bukit Bintang, Kuala Lumpur, kemudian Central Market, dan dataran yang Merdeka, yaitu di area tertentu. Oke, yang kelima yaitu larangan membayar dengan uang receh berlebihan di Malaysia. Aturan ini tuh dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dalam Currency Act 2020 yang mengatur tentang penggunaan mata uang resmi Malaysia termasuk uang logam. Nah, di situ ada kayak dikelompokkan gitu. Misal, kalau kita ringgit mau bayar sebesar 2 ringgit Malaysia aja. Nah, yang boleh digunakan itu 1 sen, 5 sen, sama 10 sen gitu. Terus kemudian yang 10 ringgit ini tuh bolehnya pakai 20 sen sama 50 sen. Contoh nih, ada cash, dia tuh kita beli barang seharga 30 ringgit Malaysia. Nah, kemudian kita bayarnya tuh semua uangnya tuh pakai koin 10 sen. Nah, penjualnya tuh nggak akan nerima uang yang kita kasih gitu. Apalagi sekarang, tadi kan aku juga search ya, ternyata di Malaysia tuh udah lumayan cashless banget gitu. Sekitar 80% kayaknya. Ada yang udah pakai QRIS. Jadi kalau ada masyarakat Indonesia yang ke Malaysia itu kayaknya kalau di tempat tertentu kita bisa pakai QRIS gitu. Itu kayak 60% kita udah bisa menggunakan QRIS. Oke, jadi kenapa peraturan ini diterapkan? Atau dengan kata lain, kenapa penggunaan uang receh ini tuh dibatasi? Jadi yang pertama untuk menghindari kerepotan menghitung uang koin dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua, menjaga kelancaran transaksi di toko atau tempat-tempat tertentu kayak hotel gitu. Kemudian yang ketiga, menghindari penyalahgunaan atau gangguan pelayanan. Untuk hukum dan sanksinya itu emang nggak ada, cuman nanti transaksi yang kita lakukan itu bisa batal kalau kita nggak memenuhi peraturan yang tadi gitu. Oke teman-teman, itu aja 5 peraturan unik yang aku pelajari dari budaya Malaysia ini. Semoga video yang aku sampaikan ini bermanfaat, dan kalau ada yang salah kalian boleh kasih saran dan benerin yang udah aku sampaikan di kolom komentar. Oh ya, mungkin kalau ada yang nanyain di mana Ari, tadi dia ketiduran. Kita kan udah mau bikin video kan, terus aku sama dia, aku lagi cari bahan gitu, terus dianya tidur, aku juga tidur. Aku bangun duluan terus ambil video ini, tapi dia belum bangun, jadi aku tinggal dulu, dia masih tidur. Oke? Segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih udah support channel aku terus. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.